Selamat pagi buat Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari critical journal review saya. Perkenalkan, saya Salegos Nasiboro dari kelas PTIKA 2022. Yang pertama, kita masuk kepada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Mengkritik sebuah jurnal atau lebih adalah salah satu kegiatan yang harus dikuasai oleh siswa maupun mahasiswa. Terlebih lagi untuk kita calon pendidik bangsa. Banyak jurnal-jurnal yang beredar sekarang ini yang bisa dikritik. Baik dari segi penulisan, cocok tidaknya bahan materi dengan pembaca, maupun dari segi kelengkapan materi. Adapun tujuan penulisan dalam makalah ini adalah untuk menguraikan tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah jurnal. Hal ini dilakukan demi memenuhi tugas mata kuliah matematika terapan yaitu tentang critical journal review, di mana tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan menilai sebuah jurnal. Di dalam makalah ini juga tidak ada maksud untuk menyudutkan beberapa pihak tertentu. Yang kedua, keterkaitan jurnal dengan materi yang dibahas pada mata kuliah matematika terapan. Jurnal yang saya review mengenai himpunan dan judul jurnal saya adalah Analisis buku teks matematika materi himpunan menggunakan model prakseologi. Keterkaitannya dengan materi yang dibahas pada mata kuliah matematika terapan ini adalah membahas himpunan meliputi himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Kita masuk kepada bab 2 ringkasan jurnal. Yang pertama itu ada pendahuluan. Himpunan merupakan contoh bentuk materi dasar dalam matematika. Mempelajari himpunan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan logika dan memacu berpikir secara logis. Ketergantungan guru terhadap buku cukup besar, sehingga mencapai 70%, menurut pendapat dari Ain dan Kurniawati pada tahun 2012. Fakta tersebut didukung oleh Tanujaya, Prahmana, dan Mumu pada tahun 2017 bahwa buku teks sumber utama guru dalam memberikan materi dan soal latihan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan buku teks dalam pembelajaran matematika sangatlah penting. Buku terbitan Erlangga merupakan salah satu buku dijadikan pilihan karena menyandang predikat top brand 14 yang diberikan oleh Frontier Group sebagai lembaga independen yang melakukan survei. Survei diambil dari 2.500 responden yang tersebar di 5 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Dilaksanakan untuk pemilihan buku top brand 14. Materi himpunan terdapat banyak macam pokok bahasan yang mengakibatkan siswa merasa kesulitan dan memahami materi tersebut. Sehingga materi himpunan tergolong materi yang cukup sulit. Maka perlu adanya penunjangan pembelajaran yaitu dengan menggunakan buku teks, baik untuk digunakan guru maupun siswa, menurut Korida 2018. Diketahui seperti yang telah dijabarkan, ketergantungan guru terhadap buku cukup besar. Perlu dilakukan analisis terhadap buku teks, namun analisis buku teks pada umumnya menggunakan standar kurikulum 2013. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti ada dua metode, yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik observasi dalam penelitian bertujuan untuk mengamati teori dan teknologi pada materi himpunan dalam buku sekolah elektronik atau BSE. Matematika dan buku teks Matematika Erlangga Kurikulum 2013 Revisi 2017. Sedangkan penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data teori dan teknologi yang terkandung dalam materi yang diperoleh oleh hasil observasi di buku teks. Teori dan teknologi ini akan dibandingkan dengan model epistemologi, referensi peneliti yang disusun berdasarkan teori antropologi didaktik. Peralatan untuk dokumentasi yang disiapkan oleh peneliti berupa alat tulis, kamera, dan handphone. Tidak ada aturan baku untuk prosedur atau teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Tahapan atau proses pengamatan meliputi selection atau seleksi, tujuan empiris, kategori, recording,
encoding, institusi, dan kesimpulan, menurut Hasana pada tahun 2017. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini berupa model referensi epistemologi dan perbandingan dua buku yang berdasar model referensi epistemologi. Penyusunan model referensi epistemologi dilakukan dengan menggunakan elemen organisasi prasiologi, yaitu teori dan teknologi. Pada materi penyusunan, sebelum digunakan, model referensi epistemologi telah divalidasi oleh dua dosen FKIP, Pendidikan Matematika Unisula. Model referensi epistemologi dirancang beberapa oleh peneliti dan dosen pembimbing. Model referensi epistemologi penelitian ini berupa dua bentuk teori dan 5 bentuk kajian teknologi. Teori yang dihasilkan yaitu uji kemampuan bersyarat dan teori definisi himpunan. Teknologi yang terbentuk yaitu teknologi penyajian himpunan, teknologi diagram Venn, teknologi sifat himpunan, teknologi jenis operasi himpunan, dan teknologi sifat operasi himpunan. Uji kemampuan bersyarat merupakan teori pertama yang dijadikan dasar pengetahuan oleh siswa sebelum mempelajari materi himpunan. Siswa diharapkan dapat lebih mudah dalam mempelajari materi himpunan. Maka uji kemampuan bersyarat ini diharapkan dapat diterapkan dan bermanfaat sebagai contoh sebelum menjelaskan konsep himpunan. Kesimpulan, hasil dari model referensi epistemologi terdapat dua kategori, yaitu teori dan 5 teknologi. Untuk isi materi buku teks matematika dapat dilihat hasil presentasi dari referensi model epistemologi dengan menggunakan perbandingan dua buku. Yang pertama, buku teks matematika yaitu BSE dan buku Erlangga. Sehingga menghasilkan kesimpulan untuk kategori teori, buku teks yang memuat teori menyerupai referensi model epistemologi yaitu buku Erlangga. Karena BSE tidak memuat teori pertama uji kemampuan bersyarat, sedangkan untuk kategori teknologi, kedua buku teks memuat teknologi bentuk pertama dan teknologi bentuk kedua. Selanjutnya yang mendekati teknologi untuk bentuk ketiga yaitu buku Erlangga. Sedangkan untuk teknologi bentuk keempat, kedua buku teks memiliki persentase yang sama. Mengingat terdapat perbedaan isi antara buku yang diterbitkan Erlangga dan BSE, maka perlu dipertanyakan mengenai bagaimana seorang guru memilih buku atau bagaimana guru memanfaatkan buku sebagai media dalam proses mengajar di kelas. Bab 3. Pembahasan. Metode yang dipakai dari jurnal ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti ada dua metode, yaitu observasi dan dokumentasi. Tidak ada aturan baku untuk prosedur atau teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Tahapan atau proses pengamatan meliputi selection atau seleksi, tujuan empiris, kategori, recording, encoding, dan institusi dan kesimpulan. Yang kedua, tujuan penulisan jurnal ini, menurut pendapat saya, teknik observasi dalam penelitian bertujuan untuk mengamati teori dan teknologi pada materi himpunan buku sekolah elektronik atau BSE dan buku teks matematika Erlangga kurikulum 2013 revisi 2017. Sedangkan penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data teori dan teknologi yang terkandung dalam materi himpunan yang diperoleh dari hasil observasi di buku. Metode dan hasil atau pembahasan. Mempelajari himpunan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan logika dan memacu berpikir secara logis. Namun, ditemukan banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam materi himpunan. Maka perlu adanya penunjang dalam pembelajaran tersebut, yaitu salah satu dengan menggunakan buku teks. Dengan banyaknya buku yang beredar, maka perlu selektif dalam pemilihan buku yang akan digunakan. Dengan demikian, akan dilakukan analisis terhadap buku teks yang berfokus pada materi himpunan dengan menggunakan model praksiologi.
dengan menggunakan perbandingan dua buku teks matematika yaitu BSE dan buku Erlangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan digunakan peneliti seperti observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berupa model referensi epistemologi dan perbandingan dua buku yang berdasar model referensi epistemologi. Model referensi epistemologi yang akan peneliti bahas pada hasil peneliti ini berupa 2 bentuk kajian teori dan 5 bentuk kajian teknologi. Menghasilkan kesimpulan untuk kategori teori. Buku teks yang memuat teori menyerupai referensi model epistemologi, yaitu buku Erlangga, karena BSE tidak memuat teori pertama ujian kemampuan bersyarat, sedangkan untuk kategori teknologi kedua buku teks memuat teknologi bentuk pertama dan teknologi bentuk kedua. Selanjutnya yang mendekati teknologi bentuk ketiga, yaitu buku Erlangga. Yang keempat, teknologi yang digunakan untuk menganalisis jurnal ini, yaitu teori ini akan dibandingkan dengan model epistemologi referensi peneliti yang disusun berdasarkan antropologi didaktik. Peralatan untuk dokumentasi yang disiapkan oleh peneliti berupa alat tulis, kamera, dan handphone. Peneliti yang dibantu dosen pembimbing sebelumnya merancang teori dan teknologi himpunan berdasarkan KD atau kompetensi dasar, buku sekolah, buku universitas, jurnal pada materi himpunan. Lalu selanjutnya digeneralisasikan menjadi model referensi epistemologi. Desain tersebut berupa model referensi epistemologi yang diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan buku teks siswa. Sedangkan untuk teknologi bentuk keempat, kedua buku teks memiliki presentasi yang sama. Kesimpulan, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya pada jurnal ini adalah kelima jurnal ini bersikap beberapa permasalahan yang ada pada siswa baik dalam komunikasi matematika maupun pengaplikasian dan penyelesaian masalah himpunan dalam soal cerita. Hal ini sangat membantu pembaca dalam mengetahui langkah apa yang dapat diaplikasikan dalam menciptakan suatu metode belajar yang sesuai dengan tahap berpikir siswa. Saran yang dapat saya ajukan dari kritisi jurnal tersebut yaitu terdapat beberapa kelemahan baik dalam penyampaian yang kurang lengkap maupun dari tampilan dan gambar yang kurang jelas. Untuk itu perlu diadakannya perbaikan pada jurnal sehingga jurnal akan diterbitkan memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan dari kata-kata saya atau kekurangan dari kata-kata saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.